Hai guys, hari ini Mano mau bikin mukena untuk anak umur 2 tahun. Pertama-tama Mano lipat dulu kainnya seperti ini. Jadi lipat dua. Jadi yang ini sisi lipatan ya. Nah, untuk ukurannya di sini Mano bikin yang ke belakangnya itu 70. Terus yang ke depannya itu Mano bikinnya 55. Jadi ini adalah ukuran hasil jadinya ya. Nah, ini Mano ukur dari 70 kurang sedikit ditandain misalnya jadi 65 gitu, ntar dikurangin lagi jadi 63, dikurangin lagi jadi 60, kemudian sampai akhirnya ketemu 55. Terus titik-titiknya ini kita hubungkan baru akhirnya kita potong. Jadi nanti ukuran ini bakalan kurang karena jahitan, tapi Mano mau ngasih rempel atau ruffle gitu di bagian bawahnya. Jadi otomatis ukuran yang kurang itu digantikan sama panjang ruffle yang Mano tambahin nanti. Untuk motong roknya ini sama, Mano lipat juga kainnya jadi dua kayak gini. Terus panjang ke bawahnya ini Mano mau bikin 50 aja. Ini udah termasuk kampu jahitan dan lipatan kain untuk karetnya ya. Terus ini untuk ke sampingnya Mano bikin 40 cm ya, karena dilipat dua jadi totalnya 80. Nah, kalau udah ini kita mau jahit yang bagian roknya dulu. Ini kita lipat dua seperti ini sisi baiknya di bagian luar ya, yang sisi buruknya di bagian dalam. Nah, ini kita jahit sekitar setengah senti dari pinggir. Kita jahit dari atas sampai ke bawah. Kemudian kita potong ya, ini pinggirnya ini kita kurangin sekitar 2 mili atau untuk ngeluarin serabut-serabutnya, untuk ngebuangin serabut-serabutnya ya. Nah, kalau udah kita balik, kita jahit kembali setengah senti dari pinggir atau dari lipatan. Nah, posisinya seperti di pentul ini ya. Ini kita jahit dari atas sampai ke bawah. Jangan lupa dikunci di setiap ujung jahitan. Kalau sudah, ini hasilnya seperti ini. Jadi dari dalam rapi, tidak perlu obrasan. Dari luar juga rapi ya, seperti ini. Lanjut, kita mau bikin ban pinggang. Jadi ban pinggangnya ini menyatu ya, jadi tinggal dilipat aja ke bagian dalam kayak kita ngelim gitu, tapi langsung kita masukkan karet. Jadi karetnya ini diukur dulu sesuai ukuran yang make ya. Ini Mano bikinnya sekitar 45, jadi 45 cm panjangnya, lebarnya ini pakai karet yang 2 cm. Ini kita sambung dulu seperti ini. Nah, kita jahit bolak-balik boleh, terus bikin kayak kotak boleh, segitiga boleh, yang penting ini kuat jahitannya ya. Terus kalau udah ini kita lipat ke dalam 2 kali ya. Nah, tapi yang bagian pinggir bawah itu jangan terlalu mepet supaya nanti ada space kita jahit di kainnya, supaya karetnya tidak ikut terjahit ya. Jadi kalau misalnya karetnya tuh 2 cm, nah ini ngelipetnya lebarnya itu sekitar 2,5 guys. Jadi karetnya nanti kita pepetin ke sisi sebelah kanan atau sisi atas ya. Nah, untuk bagian jahitannya kita kan jahit di sebelah kiri atau sisi bawah seperti yang ada di video ya. Ini kita rapihin, usahakan untuk melipat kainnya ini seukuran atau seragam supaya nanti hasilnya bagus dan tidak muntir.
Nah, kalau udah ini kita ratain aja karetnya supaya posisi kerutnya itu tidak numpuk pada satu tempat. Jadi ini diratain, digeser-geser aja ke samping. Kalau misalnya ada yang numpuk itu biar tidak numpuk lagi. Lanjut, kalau udah kita tindes di bagian tengahnya. Ini sambil ditarik ya nanti pas jahit. Lanjut, untuk sisi bawah roknya ini kita bakalan kelim kecil aja sekitar setengah senti, dilipat 2 kali karena kita tidak ada mesin obras, jadi semuanya kita kelim kalau untuk finishing ya. Ini kita lipat 2 kali seperti ini, kemudian kita jahit keliling. Nah, untuk rafelnya ini kebetulan aku pakai kain sisa, jadi ini aku potong per 10 cm lebarnya, untuk panjangnya sesuai dengan adanya kain aja. Terus nanti kita sambung-sambung. Nah, yang untuk bagian mukena atas ini aku potongnya 12 cm. Untuk panjangnya sama ya, disambung-sambung juga sampai nanti ukuran panjangnya tuh jadi 2 kali lipat dengan lebar yang mau kita pakein rafel. Kalau tadi roknya sekitar 80 cm, lingkarnya dikurangin jahitan ya, jadi 79 atau 78 cm. Nah, kalau dikali 2 berarti kan kita butuh kain sekitar 150-an ya. Nah, ini disambung-sambung aja nanti sampai akhirnya jadi 150. Kalau udah disambung, ini atas bawah aku kelim, terus baru dibikin kerutan. Nah, kalau udah, ini karena kerutnya manual, jadi kita pasin lagi ukurannya apakah sudah sama atau terlalu kecil. Nih, bagian bawahnya ini di kelim semua ya. Di atas bawah kelim, karena ini modelnya yang tumpuk, jadi bukan yang disambung ke bagian bawah tapi ditumpuk. Nah, ini diratain dulu aja kerutannya, kalau ada yang nggak pas bisa digeser-geser ya supaya nggak numpuk. Lanjut, kalau udah, ini karena ditumpuk di atas ya, ini ditumpuk. Nah, untuk posisi jahitnya ini saya paskan di yang paling bawah aja, jadi nggak dikasih space lagi ya.
Nah, ini hasil jadinya guys. Jadi ada kriwil-kriwilnya di bagian atasnya ya, bukan disambung. Lanjut kita bikin mukena bagian atasnya. Ini kita lipat dua seperti ini. Terus kita tandain tengahnya ya, supaya nanti gampang kalau pas nyari tengah. Nah, ini kita bakalan kelim dulu, tapi agak besar sesuai dengan lebar karet elastis yang kita pakai. Misalnya kita pakainya yang 1 cm, berarti ini kita lipat ini 1 cm 2 kali. Nah, ini mau dilipat 1 cm 2 kali, nanti dijahit dari ujung sampai ke ujung satu lagi. Tapi sebelum aku kelim, ini mau aku tandain dulu sesuai panjang karetnya. Dari titik tengah ini aku ukur aja panjang karetnya. Nah, panjang karetnya di sini aku pakainya ini 6 cm. Jadi ini secara tidak langsung dari titik tengah ini aku tandain 6 cm ke kanan dan 6 cm ke kiri ya. Nah, baru habis ini aku kelim.
Lanjut, ini kalau karetnya udah selesai, kita lipat dua kayak gini. Jadi karetnya tadi pas di bagian tengah atas ya kalau dipakai. Lalu ini kita tandain sesuai lubang kepala anaknya. Ini saya kasih di sini 20 cm ya. Kalau misalnya anaknya lebih besar atau lebih kecil boleh disesuaikan. Ini saya jahit awalnya bertemu di pinggir, jadi nanti dikunci dulu di sini. Kemudian baru saya miringkan jahitannya di tempat kita kelim tadi. Kalau udah, aku mau bikin segitiga di bawah dagu. Ini bentuknya kurang lebih kayak jajar genjang, terus nanti dilipat jadi segitiga ya. Ukurannya kecil aja, nggak usah terlalu besar. Kira-kira ke sampingnya itu 3 cm, terus yang ke bawahnya itu 4 cm. Nah, kalau udah dilipat dua kayak gini, jangan lupa disisain lubangnya karena mau dibalik nanti.